3. Tema firman Tuhan di hari ini, akibat mata keranjang, akibat Simpson, mata keranjang dan playboy. Tema firman Tuhan, akibat Simpson, mata keranjang dan playboy. Kedua matanya dicungkil, dia menjadi buta. Satu-satunya hamba Tuhan besar yang jadi buta, bukan karena katarak, tetapi buta karena orang-orang Filistin mencungkil kedua matanya. Inilah konsekuensi kalau hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang sudah diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan, tetapi kedagingannya dia tidak matikan, tetapi nafsunya dia tidak bisa tahan. Dia adalah hamba Tuhan yang besar, satu-satunya yang mata keranjang dan playboy. Akibatnya, konsekuensinya, matanya menjadi buta seperti yang saudara lihat. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, akibat Simpson, mata keranjang dan playboy, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Mari, Hakim-Hakim pasal yang ke-14, ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ia pulang, dari ayat pertama, Simpson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang memberitahukan kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, dia bilang kepada orang tuanya, ambillah ia. Itu di Timna. Yang pertama di Timna. Yang kedua, Simpson dia pergi ke Gaza. Pada suatu kali, ini yang kedua, Simpson pergi ke Gaza. Dilihatnya di sana seorang perempuan sundal. Yang kedua, dia pergi ke Gaza, dia melihat ada perempuan sundal. Dilihatnya, lalu dihampirinya dia. Nah saudara, mata keranjang Simpson yang kedua, tadi yang pertama di Timna, dia pergi di Timna, dia jatuh cinta. Yang kedua dia pergi ke Gaza, dia jatuh cinta. Inilah mata keranjang dosa dari Simpson, hamba Tuhan yang sangat besar, kekuatannya luar biasa. Tidak ada hamba Tuhan yang sekuat Simpson yang dicatat di dalam Alkitab. Dan Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat, inilah yang ketiga. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek. Yang pertama dia pergi ke Timna, yang kedua dia pergi ke Gaza. Dia jatuh cinta bukan perempuan biasa, tetapi perempuan sundal, perempuan pelacur. Dan yang ketiga, Simpson pergi ke Gaza, Simpson pergi ke lembah Sorek dan menghampiri Delilah. Nah, Delilah inilah yang mengakhiri bagaimana keperkasaan Simpson dihancurkan. Kekuatan Simpson yang tadinya rantai-rantai besar yang baru diputuskan seperti jerami, diputuskan seperti tidak ada, dia tidak berkuat. Rantai-rantai besar yang seperti tangan saya ini diputuskan seperti memutuskan tali yang kecil saja. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bagi pemuda-pemudi yang ada, bagi saudara yang masih playboy, yang masih suka ganti-ganti pacar, bagi pemuda-pemudi, itu tidak baik, itu juga dosa. Biasanya kalau playboy itu suka gombal.
biasanya kalau pemuda-pemuda playboy itu suka bertolol, suka berdusta. Amin. Nah, ada konsekuensi yang sangat fatal. Tuhan berkata, lebih baik tanganmu satu dan masuk ke dalam kerajaan sorga daripada dua tangan dan dua tanganmu berbuat dosa. Lebih baik matamu satu tetapi kamu masuk sorga daripada dua mata utuh tetapi masuk ke dalam api neraka. Itulah perkataan firman Tuhan. Nah saudara, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-16 kita melihat ayat yang ke-19. Inilah bagaimana ini juga menggambarkan bagi kita bapak-bapak yang mau pergi ke luar daerah. Saya sarankan kalau agak lama, 1 minggu lebih, alangkah baiknya kita bawa istri kita. Karena di akhir zaman ini ada banyak delila-delila yang muncul. Ada banyak perempuan-perempuan cantik dari Timna yang muncul. Ada banyak perempuan-perempuan cantik di Gaza yang cantik-cantik. Ada yang cantik editan, ada yang cantik asli loh. Asli bukan palsu. Nah saudara, bagi bapak-bapak yang mau bepergian, saya sarankan kalau dia sudah terlalu lama, alangkah baiknya bawa istri. Istri juga harus tanya kepada suami, Pak, mau kemana Pak? Berapa lama Pak? Kalau sudah terlalu lama, alangkah baiknya bawa istrimu. Nah ini saran saya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat yang ke-19. Ini kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang kita boleh dengar pada saat ini. Hakim-Hakim pasal 14 ayat yang Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-19. Demikian kebenaran firman Tuhan. Hakim-Hakim pasal 16. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Nah saudara, perempuan kalau sudah membujuk orang tidur di pangkuannya, saudara hati-hati. Bahkan di dalam ayat yang ke-16, ya, tadi Delila suruh Simson, bujuk Simson tidur di pangkuan saya Simson. Nah, dia membelai-belai Simson, dia merayu-rayu Simson, dan ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu, ini namanya Delila, berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Inilah trik dari perempuan-perempuan cantik. Saudara bisa lihat ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia dengan rayuannya, Simson kamu kuat deh, Simson kamu berotot deh, Simson kamu badan kamu kekar, badan kamu mirip aderai, kamu pokoknya kamu adalah laki-laki yang paling hebat di dunia, laki-laki yang terkuat di dunia. Dia sudah berhari-hari merengek-rengek, membujuk. Dia cari tahu, Simson di mana sih? Masa sih kamu nggak sayang sama gue? Masa sih kamu nggak love sama gue? Nggak cinta sama gue? Sama aku kan cantik banget loh. Kecantikanku, pokoknya kamu sudah rasakan ya. Jadi Delila ini adalah perempuan yang luar biasa cantiknya. Saudara, perempuan-perempuan yang ada di Timur Tengah, saudara lihat bagaimana sampai hari ini cantik-cantiknya luar biasa. Dan Delila berhari-hari. Dan Delila ini kenapa dia merengek-rengek? Karena orang Filistin ada bayar dia. Orang Filistin ada kasih uang 1 miliar, 1 triliun.
Delilah, kamu dapat 1 triliun. Yang penting kamu cari tahu di mana kekuatan Simpson, di mana sehingga dia sehebat itu. Dan akhirnya didapatinya ternyata kekuatan dari Simpson. Rambutnya kalau dicukur, rambutnya kalau dipotong, kekuatannya hilang. Dan ayat yang terakhir, hakim-hakim ini di dalam ayat yang dia berkata bahwa Alkitab mencatat, dan tidaklah diketahui bahwa matanya dicungkil, kedua matanya dicungkil. Dia dibawa oleh orang Filistin, dia dibawa dan kedua matanya dicungkil, karena ketika rambutnya sudah digunting, rambutnya sudah dicukur, kedua matanya dicungkil. Firman Tuhan berkata, dan dia tidak bisa melihat. Satu-satunya hamba Tuhan yang dipermalukan, bahkan dia sampai disuruh melawak, disuruh stand up komedi, adalah Simpson. Dia pikir dia masih kuat, ternyata. Dan Simpson, firman Tuhan berkata tadi, tidak dapat menahan hati. Dia tidak bisa mampu melawan rayuan dari perempuan. Jadi saudara, om-om, bapak-bapak, bos-bos yang mau keluar kota, kalau terlalu lama usahakan bawa istrimu. Usahakan bapak-bapak, jangan sampai engkau terjadi yang namanya sakit AIDS. Jangan sampai engkau dihukum Tuhan, kedua matamu jadi buta, dan Tuhan bisa pakai berbagai macam cara untuk menghukummu. Ini salah satu contoh bahwa Tuhan menghukum Simpson karena dia tidak taat dengan firman. Di mana dia sudah tahu bahwa kelemahan dia adalah ketika dia dicukur rambutnya jadi botak, dan tidak boleh orang menggunting rambutnya sama sekali. Tetapi karena akibat mata keranjang, dia pergi ke Timna, dia mata keranjang. Dia pergi ke Lembah Sore, ke Gaza, dia mata keranjang. Dimanapun dia lihat perempuan. Dan ternyata kenapa Simpson dicungkil kedua matanya? Karena Simpson dia punya 01, 02, 03. Tuhan tidak mau kalau orang kaya, kalau pejabat punya simpanan 01, 02, 03. Apalagi orang yang tidak punya uang, apalagi bapak-bapak yang miskin kere, lebih lagi. Jangan sampai kita punya 01, 02, 03. Tuhan marah, Tuhan menghukum. Sebab Tuhan yang kita sembah, dia mengasihi orang yang benar, dan dosa dibenci oleh Tuhan. Pribadi orang disayang Tuhan, pribadi orang dikasihi Tuhan, tetapi dosa dibenci oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari jangan kita mata keranjang, jangan kita jadi pemuda yang playboy, yang suka menggoda wanita, yang suka tipu-tipu, padahal kita tidak punya kekayaan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati.